Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septiana Cahyati dengan NIM 1119413, mahasiswi dari Universitas Dian Nusantara. Pada video ini saya akan menjelaskan cara menggunakan Smart PLS pada indikator. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah statistik berbasis komputer dengan dosen pengampu yaitu Ibu Rizka Rosdiana. Berikut tutorial versi saya cara menggunakan Smart PLS. Ini merupakan tampilan Smart PLS. Sebelum kita memulai, kita sudah menyiapkan datanya terlebih dahulu dari Microsoft Excel atau data respondennya, kemudian di copy ke Notepad atau diganti ke SRV. Setelah datanya sudah siap, kita klik proyek baru. Kita beri nama file di sini. Saya untuk UAS statistik, saya beri UAS SBK, statistik berbasis komputer. Kemudian klik 2 kali untuk mengimport data. Masukkan datanya terlebih dahulu yang sudah disiapkan tadi. Di sini saya beri nama data responden sampel 161. Kemudian kita klik OK. Nah, ini tampilannya sudah seperti ini. Indikatornya sudah muncul. Kemudian kita klik gambar diagram ini. Kemudian kita blok indikator ini. Kita seret ke dalam sini. Nah, ini sudah muncul tampilannya, diagramnya. Kita copy semuanya, masing-masing variabelnya. Sama guys. Nanti kita rapikan dan kita ubah namanya. Dan ini kita ganti. Masing-masing variabel ini kita ganti namanya ya. Ini variabel satunya di sini kita ubah tingkat religiusitas. Disesuaikan dengan datanya ya teman-teman. Variabel 2-nya motivasi. Variabel 3 lingkungan kerja. Kemudian variabel Y-nya di sini saya kinerja karyawan. Namanya sudah diganti, kemudian kita hubungkan dari variabel X ke variabel Y-nya.
Jika datanya sudah benar, maka diagram ini berubah menjadi biru dan kuning. Setelah seperti ini, kita ke kalkulasi atau menghitung, kita klik ini algoritma PLS, lalu mulai perhitungan. Tampilannya akan seperti ini. Nah, ini teman-teman, nilainya sudah keluar. Nilai angka ini nih disebutnya loading faktor. Dan nilai ini yang tengah, nilai antara hubung variabel X dan Y disebut nilai koefisien. Kriteria nilai loading faktor itu dinyatakan validitas apabila nilainya 0,7. Pada variabel 1 di sini nilainya di atas 0,7, maka dinyatakan aman. Sedangkan pada variabel 2 di sini 0,6. Tetapi beberapa literatur mengatakan bahwa variabel dengan nilai 0,6 dinyatakan tergolong aman. Jadi variabel X1 bernilai koefisien 0,283 berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Motivasi dengan nilai 0,141 berpengaruh pada kinerja karyawan. Dan lingkungan kerja nilai koefisiennya 0,324 berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya bisa kita buktikan juga dengan melihat validitas dan reliabilitas konstruk di sini. Dilihat dari Cronbridge alpha dan reliabilitas kompositnya. Cronbridge alpha dan reliabilitas komposit dinyatakan signifikan apabila nilainya di atas 0,7. Dan kita lihat di sini rata-rata pada variabel 1 nilainya signifikan, Cronbridge alpha dan reliabilitas kompositnya signifikan. Pada X2 di sini tidak signifikan karena di bawah 0,7. Sedangkan variabel X3 dan Y-nya dinyatakan signifikan. Dilihat pada Cronbridge alpha dan reliabilitas komposit. Dan rata-rata varian destruct atau AV ini kita skip dulu, kita lihat ke validitas diskriminan. Pada angka yang horizontal atau tengah ini disebutnya nilai dari akar AV dari rata-rata yang tadi sebelumnya. Sedangkan nilai yang di bawah ini merupakan nilai kolerasi variabel. Setelah itu kita mau lihat kebalikan model dari author. Yang pertama kita lihat R-square-nya. Pada variabel Y-nya di sini R-square-nya 0,418 dinyatakan signifikan karena nilai R-square kriterianya sebesar 0,26. Sedangkan di sini 0,418 ya, teman-teman. Kemudian kebalikan dari S-square di sini ada F-square. F-square pada model ini dinyatakan valid semua di antara 3 variabel ini ya. Setelah itu kita lihat dari fit model SRMR. SRMR memiliki kriteria dinyatakan signifikan apabila nilainya 0,5 sampai 0,8. Sedangkan di sini SRMR-nya bernilai 0,127, maka dinyatakan signifikan. Setelah itu, setelah pengukuran author model selesai, kemudian kita untuk melihat statistikanya, kita kembali kepada diagram ini dan klik menghitung lagi. Kemudian bootstrapping, lalu mulai perhitungan, tunggu sampai selesai. Nilainya akan seperti ini.
diagramnya akan berubah. Nah, nilai diagramnya berubah ya teman-teman. Nilai di tengah ini disebut nilai T statistik. Ini nilai statistik. Dan ini nilai hubungan variabel laten. Di mana dapat kita lihat statistik di sini jumlahnya besar. Kriteria T statistik ini bernilai lebih dari 1,9. Ini lebih dari 1,9, maka dari itu T statistik di sini dinyatakan signifikan. Dan p-values ini juga dikatakan signifikan karena di atas nilai rata-rata. Sekian dari penjelasan saya mengenai Smart PLS pada sampel data responden sebesar 161 responden dengan 3 variabel X tingkat religiusitas, motivasi, lingkungan kerja, dan variabel E-nya kinerja karyawan. Terima kasih.